Assalamualaikum Bu Fatma, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Ibu Ani sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Bu Fatma, apakah Bu Fatma punya waktu? Ya tentu saja Bu. Ada Bu. Ya kenapa Bu? Kita ada. Kita ada, Bu. Hmm. Iya Bu, saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan apakah Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya? Tentu saja Bu. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin Ibu harapkan? Alhamdulillah Bu, saya ingin nanti ke depannya saya menemukan solusinya dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh begitu ya Bu. Tentu saja boleh. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa ya Bu? Bu, permasalahannya yang terjadi itu di dalam kelas Bu terhadap murid-murid saya Bu. Oh, begitu ya, Bu. Ya, dengan murid-murid Ibu, kalau boleh, bukan boleh tahu permasalahannya dengan murid Ibu itu seperti apa ya, Bu? Begini Bu, di dalam kelas saya itu ada terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan Bu untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu ini tidak memahami atau kesulitan dalam memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan itu kenapa ya, Bu? Sepertinya ada beberapa faktor Ibu yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan belajar. Oh begitu ya Bu. Beberapa ada eh, faktor-faktor, kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan sehingga menyebabkan hal ini bisa terjadi? Iya, sudah saya pertanyakan kepada anak tersebut dan ada yang menjawab anak itu belum sarapan Bu setiap pagi dari rumah. Dan ada juga anak lainnya yang saya pertanyakan karena mereka memang memiliki pemahamannya yang masih kurang Bu. Oh begitu ya. Yang tidak sarapan ada yang memang daya serap anak itu ya. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya itu Bu, setidaknya anak-anak yang di dalam kelas saya telah menerapkan pembelajaran itu. Mereka paham dengan menjajaki pertanyaan saya dan fokus Bu. Dan tidak hanya seperti itu dia melamun dan menggeleng-geleng saja Ibu. Nah, yang paling tidak memberikan respon yang baik, direspon yang positif terhadap pembelajaran, baik Ibu. Setelah Ibu Ani mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Hal yang pertama yang akan saya lakukan Bu, bagi murid yang tidak sarapan tadi, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah dan akan menginformasikan kepada orang tua agar orang tua memberikan sarapan kepada anak di rumah setiap pagi. Dan untuk anak yang memang dia memiliki pemahaman yang lambat Bu, saya akan memberikannya bimbingan yang lebih dari teman-temannya yang lain. Baik Ibu Ani, itu rencana yang sangat bagus menurut saya. Di mana Ibu Ani mengingatkan pada murid tentang pentingnya sarapan pada murid yang tadi tidak sarapan sehingga tidak fokus. Kemudian kalau untuk siswa yang agak lemah kan Ibu Ani kan memberikan lebih nih menurut Ibu bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan? Oh iya Bu, bimbingan itu dapat saya berikan berupa latihan-latihan soal tentang pemahamannya. Setelah dipelajari mungkin diberikan latihan lagi yang lebih begitu Bu. Oh begitu ya Bu. Tapi tetap Ibu bimbing terus menerus gitu ya Bu? Iya Bu, saya bimbing sampai selesai sehingga mereka bisa. Baik Bu.
Kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Tentunya Ibu tidak mengganggu ke teman-temannya yang lain. Biasanya saya akan menerapkannya sesudah pulang sekolah, Ibu, selesai pembelajaran. Oh ya, bagus itu Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini? Apa yang Ibu terapkan nanti? Tentunya Bu, saya akan melakukannya secara kontinu, terus-menerus, dan konsisten Ibu, sampai memang melihat perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid saya itu Ibu. Oh ya ya Bu. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini Bu? Dalam hal ini tentunya kepala sekolah yang akan membantu saya, kemudian juga dengan orang tua yang bekerja sama, dan tentunya dengan rekan sejawat juga. Saling berkolaborasi ya Bu, untuk hasil yang lebih baik. Iya Bu. Baik. Kemudian Ibu bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk ke depan? Oh iya, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Bu, dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan Bu. Oh itu bagus sekali Bu rencana Ibu. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus komunikasi menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua wali. Kemudian Ibu juga memberikan bimbingan yang lebih pada yang membutuhkan begitu ya Bu. Baik Bu Ani, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Ani sekarang? Iya Bu, Alhamdulillah sedikit lega Ibu karena sudah berbagi cerita dengan Ibu, mendapatkan solusi yang terbaik. Itu untuk permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya Ibu. Alhamdulillah kalau begitu Ibu Ani. Saya rasa juga perbincangan kita kali ini sungguh luar biasa dan saya harap Ibu Ani mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi ya dengan penuh semangat. Ya Bu ya. Iya Bu, insya Allah Ibu saya akan bersemangat untuk membimbing murid-murid saya. Amin. Baik Ibu Ani. Kira-kira ada hal lain lagi kah yang ingin Ibu bicarakan? Saya rasa sudah cukup Ibu untuk masalah saya dan Ibu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Ibu Ani. Baik Ibu Ani, kalau begitu saya mohon undur dulu ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Ani. Kita lanjut di kasus kedua deh. Oke. Assalamualaikum Bu Ani, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Maaf Bu Ani, ini saya mengganggu waktu Ibu. Apakah Ibu Ani ada waktu untuk berbincang-bincang dengan saya sebentar? Iya, tidak apa-apa Ibu. Ada waktu saya luang banyak kok untuk Ibu. Ada apa ya Bu? Begini Bu Ani, saya pengen sering sama Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi sekarang Ibu. Oh, begitu ya Bu. Bisa dijelaskan Bu? Silahkan Bu. Begini Bu, harapan saya bisa mendapatkan ide atau solusi yang tepat nantinya dalam permasalahan yang saya hadapi ini. Baik, berarti Ibu ingin mencari solusi ya dari masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira masalahnya seperti apa ya Bu? Ya Ibu, di kelas saya itu ada murid yang jahil sekali, jadi dia itu suka sekali mengganggu temannya, suka bikin keributan dan akhirnya menimbulkan perkelahian, Bu, seperti itu. Oh iya, lalu apakah Bu Fatma sudah mencari penyebabnya? Kenapa murid itu bisa berkelahi ya Bu? Saya coba perhatikan sepertinya mereka ini memang minta diperhatikan Bu, secara lebih. Dan mungkin ya itu ya kesadaran dalam diri mereka itu
juga tentang nilai-nilai kebajikan begitu ya Bu, yang masih kurang. Oh, begitu ya, Bu. Jadi apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Karena mencari perhatian begitu dan apakah Ibu sudah tahu faktornya yang menjadi penyebab itu terjadi? Ya itu tadi Bu, mereka itu kayak pengen diperhatikan lebih lebih. Kemudian juga kurangnya penanaman nilai-nilai kebajikan, untuk lebih saling menghormati dan menghargai satu sama lain Ibu. Oh iya baik Bu. Nah Ibu Fatma seberapa besar sih harapan Ibu terhadap anak-anak Ibu nantinya? Ya harapan saya sih Bu, semua murid saya ini memiliki sikap untuk lebih saling menghargai, saling menghormati, sehingga bisa tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif begitu Bu. Oh begitu, baik Bu. Nah, tadi kan Bu Fatma sudah tahu nih faktor-faktor penyebab masalahnya. Dan kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk Ibu mengatasi dari masalah tersebut? Ya Ibu, mungkin saya akan melakukan pendekatan lah Bu, pendekatan secara personal kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya mungkin akan menjalin kolaborasi atau komunikasi yang baik dengan orang tua mereka ya, agar kami ini bisa sama-sama membimbing anak-anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oh, berarti berkomunikasi positif ya, Bu. Ini luar biasa sekali, Bu Fatma. Nah, menurut Ibu, adakah langkah yang Ibu bisa ambil eh, yang mana sudah sangat bagus? Dan menurut Ibu, langkah yang Ibu ambil itu apa yang peluang yang Ibu dapat lihat dari langkah-langkah tadi? Ya, harapan saya itu mereka ini nanti memiliki kesadaran intrinsik sehingga mereka tidak lagi bersikap jahil, tidak lagi mengganggu temannya, berhenti membuat kegaduhan, bisa lebih menghargai dan menghormati temannya, Bu, begitu. Luar biasa sekali, Bu. Dan kira-kira kapan Ibu akan melakukan personal kepada murid Ibu? Yang jelasnya mungkin setiap kali ada kesempatan ya Bu, misalnya di sela-sela kegiatan belajar mengajar tentang menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian mungkin saya akan melakukan pendekatan personal ini di waktu jam-jam istirahat, di waktu senggang lah ya Bu. Pokoknya setiap hari lah Bu. Luar biasa ya, Bu. Berarti nanti Ibu akan melihat situasi juga ya, Bu. Nah, untuk melakukannya itu sangat baik. Apakah komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Ibu terapkan ini? Tentu saja mungkin saya akan melakukannya secara terus-menerus, secara konsisten ya Bu ya, sampai ada perubahan dalam diri anak, dari dalam diri anak, dalam perubahan dalam diri murid saya ini ke arah yang lebih baik. Baik, Bu. Dan siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam membantu jalannya komitmen Ibu? Tentu saja yang saya harapkan bantuannya itu adalah orang tua atau wali murid tentunya ya Bu ya. Kemudian kepala sekolah dan juga rekan sejawat, agar kami bisa bersama-sama membimbing anak-anak tersebut agar mereka ini memiliki sikap dan memiliki nilai-nilai kebajikan Bu. Oh iya, Bu. Berarti berkolaborasi ya, Bu, yang akan Ibu lakukan ke depannya. Terus bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Mungkin saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada murid saya. Kemudian menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua, kepada orang tua wali murid, rekan guru, dan semua yang mendukung mendukung lah Bu ya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, sehingga membangun kesadaran dan prinsip juga dalam diri anak tersebut, agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya.
yang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan kondusif. Gitu, Bu. Oke, baik Ibu. Jadi ke depannya Ibu akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid Ibu dan menjalin kolaborasi ya Bu dengan orang tua sehingga membangun kesadaran intrinsik. Nah, oke. Semoga anak-anak Ibu nantinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Amin ya Ibu ya. Ya itu harapan terbesar saya Bu selama ini. Iya, nah sekarang bagaimana perasaan Ibu pada hari ini setelah bercerita kepada saya? Alhamdulillah jadi agak sedikit lega ya Bu ya. Jadi insya Allah bisalah saya menghadapi murid-murid saya yang jahil ini ya untuk kedepannya biar jadi anak yang lebih baik lagi supaya tidak berantem lagi dan tidak membuat gaduh lagi dalam kelas. Alhamdulillah Ibu. Tetap semangat ya Bu Fatma untuk mendidik anak-anak insya Allah. Nah baik, apa ada lagi yang akan Ibu ingin sampaikan pada kesempatan ini? Saya rasa cukup Bu ya, dan terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan saya Bu. Sama-sama Bu Fatma, lain waktu juga kita bisa sharing kembali ya. Terima kasih ya Bu. Baik Ibu, kalau gitu sekali lagi terima kasih ya dan saya mohon undur diri ya Bu ya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Ani.